Halo semua, ketemu lagi sama gue Febian dari channel Kepoin Tekno. Dan hari ini guys, gue mau share 5 gadget terbaik ya yang udah turun harga tapi masih worth it buat dimiliki saat ini. Karena emang sekarang kita harus lebih cermat lagi ya dalam alokasi budget dan pinter-pinter juga nyari gadget yang udah turun harga. Oke, sebelum kita masuk ke gadget yang pertama, kalau kalian mau belanja produk elektronik dari berbagai brand ternama dengan kualitas terjamin, ya hanya di Shopee. Mulai dari handphone dan aksesoris, elektronik rumah, laptop dan komputer, sampai fotografi, semua ada di Shopee. Official store dari beragam brand elektronik lengkap ada di Shopee Mall. Ditambah lagi star seller terpercaya yang juga udah banyak banget di Shopee. Dan selain kualitasnya bagus-bagus, sellernya terpercaya, di Shopee juga ada voucher, cashback elektronik, dan gratis ongkir. Jadi langsung aja meluncur ke Shopee elektronik murah lewat link yang ada di kolom deskripsi. Oke, sekarang kita langsung aja ya ke gadget yang pertama, yaitu Samsung Galaxy Watch Active One atau yang Watch Active original. Jadi di awal rilis harganya ini 3,5 jutaan dan sekarang ini tinggal 2 jutaan aja. Dan meskipun sekarang udah ada Samsung Galaxy Watch Active 2, tetapi semua fitur utama ya dari sebuah smartwatch itu bisa kalian nikmati di Samsung Galaxy Watch Active One ini. Dan Samsung Galaxy Watch Active ini punya desain yang simple ya dan juga trendy. Secara look masih terkesan mewah sampai saat ini karena emang desainnya ini nggak jauh beda dengan versi terbarunya. Build quality-nya juga sama-sama kokoh guys, karena frame-nya ini juga metal ya. Dan di versi originalnya ini cuman ada satu ukuran aja sih ya, yaitu yang 40 mm kayak gini. Jadi kalau kalian cocok dengan ukuran yang segini guys, tentunya bakal pas banget ya untuk ambil Samsung Galaxy Watch Active ini. Meskipun bezel layarnya ini masih sedikit lebih tebal ya dibandingkan dengan varian yang terbaru, tapi tampilannya masih sama tajam karena layar Samsung Galaxy Watch Active ini udah Super AMOLED display. Jadi selain hemat baterai, tampilannya juga cerah dan semua informasi yang ditampilin di layar ini guys bagus banget ya. Dan untuk fitur sebenarnya hampir sama, apalagi untuk fitur basic dari sebuah smartwatch ya. Jadi di sini tuh ada banyak watch face yang bisa kalian pilih, kemudian ada banyak mode sport juga ya, dan juga bisa auto detect nih untuk 7 aktivitas sport. Ada daily activity yang ngemudahin kita ya untuk cek aktivitas harian kita, kemudian ada sleep tracking, cek stress level, pokoknya apa yang benar-benar dibutuhin dari sebuah smartwatch ini udah bisa kalian nikmati di Samsung Galaxy Watch Active ini. Bahkan kalau misalkan kalian pakai smartphone Android, ini bisa langsung balas pesan dari Samsung Galaxy Watch Active ini guys. Dan kalau untuk baterainya sih, dari yang gue coba ya, ini bisa bertahan sampai sekitar 2 hari dan ini bisa kalian charge menggunakan wireless charger bawaan. Secara platform, dia ini pakai Tizen dan udah ada Samsung Galaxy Store juga di dalam smartwatch ini. Jadi kalian bisa install banyak aplikasi mulai dari Spotify, kemudian map My Run, atau juga aplikasi yang lainnya yang ada di Galaxy Store. Jadi dengan harga yang tinggal 2 jutaan aja, Samsung Galaxy Watch Active ini bisa jadi pilihan tepat buat kalian yang pengen smartwatch canggih dan brandable dari Samsung. Kalian bisa cek aja link pembeliannya ya di deskripsi video ini kalau emang tertarik dengan smartwatch ini guys. Dan sekarang kita langsung aja lanjut ke gadget kedua. Ini kalau kalian lebih suka dengan smart band daripada smartwatch, atau kalau misalkan budget kalian tipis banget tapi tetap pengen gadget yang bisa monitoring dan juga bisa memotivasi kita ya untuk hidup lebih sehat, ini gue saranin kalian beli aja Mi Band 4. Jadi ya Mi Band 4 ini di awal rilis ya, itu dulu dijual harganya 450 ribuan guys, dan sekarang ini tinggal 299 ribuan aja. Meskipun Mi Band 5 ini udah dirilis, tetapi dengan harga yang udah jauh lebih murah, Mi Band 4 ini masih layak banget buat kalian pilih. Pertama karena beda di antara keduanya, yang paling besar ini terletak di magnetic charge-nya. Jadi kalau di Mi Band 5, charge-nya nggak perlu dilepas ya, strapnya tinggal tempel aja karena dia udah magnetik. Tetapi di Mi Band 4 ini emang masih harus dilepas ya, untuk strapnya ini baru bisa di-charge. Cuman mengingat kita nggak setiap hari juga ya nge-charge Mi Band, gue sendiri nge-charge Mi Band ini ya sekitar 2-3 minggu sekali, jadi nggak ada masalah sih untuk memilih Mi Band 4 ini dengan harga yang sekarang udah jauh lebih murah guys. Dan keduanya juga punya desain yang masih sama aja sebenarnya dan susah dibedain juga ya kalau sekilas. Jadi Mi Band 4 ini pun masih trendy meskipun Mi Band 5 udah dirilis. Dan Mi Band 4 ini guys udah menggunakan layar AMOLED ya. Jadi udah full color, kemudian bisa nerusin notifikasi call, chat, dan aplikasi lain juga. Bahkan bisa navigasi musik juga. Dan ada banyak sport modes yang bisa di tracking ya lewat Mi Band 4 ini, termasuk juga renang karena ini juga udah tahan air sampai 50 meter. Kalian juga bisa track denyut jantung ya sepanjang
hari, dan diingetin juga kalau duduk misalkan terlalu lama biar kalian tetap ingat harus aktif. Di Shopee Mi Band 4 ini guys dijual seharga Rp299.000 dan dengan fungsi dan manfaatnya ini menurut gua ini masih worth it banget ya buat dibeli di tahun ini. Kalian bisa cek aja link Shopee-nya di deskripsi video ini. Dan sekarang kita lanjut ke gadget yang ketiga. Ini buat kalian yang pengen Bluetooth speaker portable dengan kualitas audio yang mantep banget. Jadi gua rekomen banget untuk kalian beli JBL Flip 4. Ini masih layak banget ya untuk kalian pilih. Awal dirilis JBL Flip 4 ini dijual seharga 2 jutaan rupiah, tetapi sekarang setelah JBL Flip 5 dirilis harganya turun jadi 1,2 jutaan aja. Dan kenapa ini masih worth it? Karena nggak ada peningkatan yang cukup berarti ya di JBL Flip 5. Yes, emang baterainya lebih besar, kemudian udah pakai USB Type-C dan bisa ngambang juga di air by the way, tetapi desainnya masih sama dan kualitas audionya juga nggak terlalu beda dan fitur-fiturnya sebenarnya juga masih sama aja. Bahkan JBL Flip 4 ini malah punya 2 driver yang artinya udah stereo speaker dibanding dengan JBL Flip 5 yang punya 1 driver aja. Untuk suara dari JBL Flip 4 ini juga udah enak banget sih ya menurut gua, dan baterainya juga awet dan pairingnya juga gampang guys. Di Shopee speaker Bluetooth ini guys dijual seharga 1,2 jutaan rupiah dan kalian bisa cek aja link pembeliannya di bawah, dan secara value for money ya ini tuh lebih worth it dibanding kalian milih JBL Flip 5 yang paling baru. Dan sekali lagi gua mau ingetin kalau kalian mau belanja produk elektronik dari berbagai brand ternama dengan kualitas terjamin ya hanya di Shopee, mulai dari handphone dan aksesoris, elektronik rumah, laptop dan komputer, sampai fotografi semua ada di Shopee. Official store dari beragam brand elektronik lengkap ada di Shopee Mall. Ditambah lagi guys, star seller terpercaya yang juga udah banyak banget di Shopee. Selain kualitasnya bagus-bagus dan sellernya juga terpercaya, di Shopee juga ada voucher cashback elektronik dan gratis ongkir. Jadi langsung aja meluncur ke Shopee elektronik murah lewat link yang ada di kolom deskripsi. Oke, sekarang kita lanjut ke gadget yang keempat guys, buat kalian yang lagi cari kamera mirrorless untuk keperluan YouTube atau juga foto ya, tetapi ini lebih rekomend buat yang biasa ambil video. Dan meskipun Sony Alpha 6600 udah dirilis, Sony Alpha 6400 yang sekarang udah turun harga ini masih layak banget buat kalian pilih. Jadi di awal perilisannya dulu Sony Alpha 6400 Kit ini dibanderol harga 15 jutaan, dan sekarang setelah A6600 muncul harganya udah tinggal 12,8 jutaan rupiah. Ini worth it karena sebenarnya dari segi sensor dan hasil foto atau rekaman video antara Sony A6400 dan Sony A6600 ini masih sama aja guys. Dua-duanya juga udah bisa rekam video di atas batas 30 menit. Jadi sebenarnya perbedaan utamanya cuma terletak di in-body image stabilization dan baterai yang lebih besar di Sony Alpha 6600. Apalagi kalau kalian misalkan pengen pakai buat video ya, IBIS yang ditawarkan Sony A6600 juga nggak terlalu memberikan kestabilan yang tinggi. Palingan dia lebih berguna ya kalau misalkan kita ambil foto, jadi bisa ngurangin resiko foto ngeblur karena tangan yang goyang. Dan selisih harga yang kalian hemat sebenarnya bisa juga tuh buat dipakai beli lensa atau beli gimbal misalnya yang bisa ngasih stabilization yang lebih baik kalau untuk video. Di Shopee, Sony A6400 dijual seharga 12,8 jutaan rupiah. Kalian bisa cek aja linknya di deskripsi video ini. Dan gadget yang terakhir ini cukup mengejutkan sih ya guys sebenarnya, karena emang belum ada penggantinya sebenarnya. Tetapi harganya udah turun jauh, dan ini adalah Huawei P40 Pro. Jadi ini awal rilisnya guys dulu ya dijual seharga 14,5 jutaan rupiah. Tapi sekarang harganya ini jatuh jadi 11,3 jutaan rupiah aja. Padahal penggantinya belum ada, versi barunya juga belum ada. Dan ini versi yang paling baru saat ini by the way. Kalau kalian butuh smartphone dengan kamera yang terbaik di tahun ini guys, Huawei P40 Pro ini cocok banget buat kalian beli. Dan HP ini punya kombinasi kamera depan dan kamera belakang yang menurut gua masih yang terbaik ya untuk saat ini. Kamera utamanya ini 50 megapiksel, hasil jepretan fotonya bening banget. Ada ultra wide 40 megapiksel, periskop 12 megapiksel dengan 50 kali hybrid zoom, dan juga ada TOF sensor. Semuanya pakai Leica optik by the way, dan udah dilengkapi autofocus juga. Jadi untuk kamera belakang kalian nggak perlu ragu gimana hasilnya. Dan kamera selfie-nya ini juga mantep ya, karena kamera selfie-nya ini udah 32 megapiksel autofocus. Jadi apapun keperluan kalian, hasil fotonya bisa
excellent pakai kamera P40 Pro ini. Dan menurut gua smartphone ini hampir sempurna sebenarnya. Desainnya mewah, kemudian layarnya tajam ya. Performanya kenceng, kameranya apalagi guys. Tetapi ada satu hal yang jadi tantangan kalau kalian pakai HP ini, yaitu nggak ada GMS atau Google Mobile Service di sini. Jadi kalian harus membiasakan diri pakai Huawei Mobile Service, atau ya kalau nggak mau kayak gitu, kalian bisa install GMS sendiri aja. Selain itu sih sebenarnya nggak ada masalah ya di smartphone ini, dan ini tuh smartphone yang keren banget sih ya. Dan dengan harga yang udah turun sampai sekitar 22% ini, flagship ini guys menarik banget untuk kalian miliki, dengan catatan emang kalian nggak ada masalah dengan absennya GMS ini. Di Shopee, Huawei P40 Pro sekarang dijual seharga 11,3 jutaan rupiah. Kalian bisa cek aja linknya di deskripsi video ini. Dan sekali lagi gue mau ingetin kalian semua guys, kalau kalian mau belanja produk elektronik dari berbagai brand yang ternama dengan kualitas terjamin, ya hanya di Shopee. Mulai dari handphone dan aksesoris, elektronik rumah, laptop dan komputer, sampai fotografi, semua ada di Shopee. Official store dari beragam brand elektronik lengkap ada di Shopee Mall. Ditambah lagi star seller terpercaya yang juga udah banyak banget ya di Shopee. Selain kualitasnya bagus-bagus dan sellernya terpercaya, di Shopee juga ada voucher cashback elektronik dan gratis ongkir. Jadi langsung aja guys meluncur ya ke Shopee elektronik murah lewat link yang ada di deskripsi. Dan itu dia guys 5 gadget turun harga yang masih worth it banget buat kalian beli di tahun ini ya. Semoga aja info ini bermanfaat. Gua Febian dari channel Kepoin Tekno pamit dulu guys. Kalau kalian punya pertanyaan atau juga punya request, kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Kita bakal ketemu lagi di video tekno menarik lainnya guys besok.